Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita yaitu mengaji Tarikat Naqsabandi. Yang semalam kita mengaji Tarikat Naqsabandi yaitu di Tolangjai, dekat Sidimpuan ya, itu mursyidnya. Sekarang karena kita sudah 3 mursyid, ya kita di Tolangjai, di Panti Pasaman dan di Basilam. Sekarang kita perbedaannya ada sedikit-sedikit ya, perbedaan kaji itu walaupun kita sama-sama Naqsabandi, tetap ada perbedaan. Namanya manusia ya, ada kesilapan, tapi semuanya itu mudah-mudahan demi kebaikan aja. Kalau di langkat ini agak ringkas sedikit ya. Mari kita kaji dengan tingkat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan baik-baik seluruh para anggota Tarikat Naqsabandi yang kaji kita sekarang terikat yang dari langkahnya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiat mengerjakan Tarikat Naqsabandi. Adapun kaifiat mengerjakan Tarikat Naqsabandi yaitu 10 perkara. Pertama, menghimpunkan sekalian pengenalan kepada hati sanubari. Yang kedua, menghimpunkan hati sanubari kepada zat Allah Ta'ala. Yang ketiga, mengucapkan astagfirullahaladzim ataupun astagfirullah 25 kali. Menghadirkan ruh Syekh Tarikat Naqsabandi. Yang kelima, membaca Al-Fatihah sekali, surat Al-Ikhlas 3 kali. Yang keenam, menghadiahkan pahala kepada ruh Syekh Tarikat Naqsabandi. Yang ketujuh, ingat diri akan mati. Yang kedelapan, memandang Robito dengan mata hati. Yang ketujuh ini, ingat diri akan mati, kita bayangkan kita mati, datang orang ramai-ramai. Setelah itu kita dikapani, dimandikan. Sudah itu dikapani, disolatkan, dibawa ke dalam kubur sama dengan yang semalam. Datang longkar nangkir, bertanya, ingat Robito, supaya ingat kita yang ngajari kita Robito. Nah, guru kita ya. Marok buka, siapa Tuhanmu? Robbiallah. Orang yang sholat, yang puasa, sholatnya itu yang menjawab, yang berzakat, yang bersedekah, yang berimpak ya. Kalau tidak sholat dia tidak bisa jawab. Maka datang kanak memukul kita dengan bis yang dibakar 70.000 tahun neraka. Hancurlah kita kan. Tapi kalau kita sudah beramal, sudah melaksanakan sholat, bahasa segala macam, kalau diridhoi dengan ridho Allah bisa kita menjawab, Marrabbuka Rabbiallah. Siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah. Man nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma imamuka, siapa ikutanmu? Imami Al-Quranul Karim, ikutanku adalah isi Al-Quran, apa yang dalam Quran itu yang ku amalkan. Wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? Ka'batullah, di Mekah, Ka'bah ya, yang menghadap ke Ka'bah semuanya kan. Wa ma ihwanuka, siapa saudaramu? Al-muslimin wal muslimat, yaitu Islam laki-laki dan perempuan. Itulah pertanyaan di dalam kubur. Kalau kita selamat di dalam kubur itu, maka selamatlah kita ke yaitu Yaumil Mahsyar, hari Yaumil Mahsyar itu nanti sejengkal matahari dari kepala kita, panas sekali ya. Tapi kalau sudah selamat di alam barza adalah antara dunia dengan Yaumil Mahsyar, yaitu alam kubur. Itu namanya barza. Antaranya ya. Di dalam Yaumil Mahsyar nanti ya disitulah sejengkal matahari. Itulah orang menutus siratul mustaqim. Isian siratul mustaqim itu seberat rambut di belah 7, tajamnya seperti pisau silat. Kalau kita yang beramal bisa langsung ke seberang, di sana surga. Dan terus lanjut, memandang Robito dengan mata hati. Itulah kaji tarikat ya. Yang ke-9, munajat. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Artinya, hai Tuhanku, Engkaulah yang kumaksud dan keriduhanmu lah yang kutuntut. Sudah itu berzikir Allah, 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 Allah di dalam hati sanubari.
Nah, berzikir Allah 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 di dalam hati sanubari itu kalau latiful kolbi itu sebanyak 5.000 ya. Allah 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 sudah 5.000 baru bisa kita keluar dari kelambu ya. Baik. Doa selesai berzikir. Kalau sudah selesai kita berzikir, berdoa kita. Allahumma inni as'aluka at-taubata wal inabata wal istiqomata ala sarikatil burroi wat tariqatil baydoi bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah bil alamin. Setiap habis berzikir kita berdoa. Doanya Allahumma inni as'aluka at-taubata wal inabata wal istiqomata ala sarikatil burroi wat tariqatil baydoi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lanjut kita langsung ke latiful kolbiah, berhubungan dengan jantung. Jantung sebelah kiri di bawah dua jari di bawah susu ya. Jasmaninya 2 jari di sebelah susu kiri. Zikirnya 5.000. Wilayah Nabi Adam alaihissalam. Cahayanya kuning. Asalnya tanah, air, angin, dan api. Tempat hawa nafsu, setan, dan dunia. Jika ikhlas, hilanglah itu daripadanya dan masuklah kepadanya sifat tauhid, makrifat, dan sifat malaikat. Kalau ikhlas kita berzikir Allah Allah Allah, hilang ke semuanya kan. Tapi kalau tidak ikhlas ya tetap banyak setan sifatnya. Ikhlas, kalau ikhlas kita hilanglah apa yang hilang? Syaitan, dunia, ya, nafsu, ya. Kalau ikhlas hilanglah itu daripadanya dan masuklah kepadanya sifat tauhid, makrifat, dan sifat malaikat. Lanjut kita pindah kepada latifur ruh. Berhubungan dengan ruh, berhubungan dengan Rabu ya. Rabu artinya latifur ruh. Latifur ruh. Jasmaninya 2 jari di bawah susu kanan ya. Itu Rabu katanya, Rabu ya. Rabu itulah yang ringan itu ya. Rak ya. Zikirnya 1.000. Wilayah Ibrahim alaihissalam, cahayanya merah, asalnya api, tempat sifat tomak, yakni lobo, rakus, dan bahil. Jika ikhlas, zikirnya hilanglah itu daripadanya dan masuklah kepadanya sifat qanaah, artinya memadakan yang sedikit yang ada padanya. Itulah namanya latifur ruh ya. 2 jari sebelah kanan susu 2 jari bawah susu kanannya. Lanjut kita pindah ke latifus sir. Berhubungan dengan hati. Jasmani 2 jari di atas susu kiri. Di atas susu kiri ini kalau dilangkat 2 jari di atas susu kiri. Zikirnya 1.000. Wilayah Musa alaihissalam. Cahayanya putih, asalnya air, tempat sifat pemarah, pembengis, dan dendam. Jika ikhlas zikirnya hilanglah itu daripadanya dan masuklah kepadanya sifat pengasih, penyayang, penyantun, lemah, lembut, dan halus budi bahasanya. Itu namanya latifus sir. Itu kalau dilangkat ya, 2 jari sebelah di atas susu kiri. Kalau di apa tadi, di Hilimpuan lurus saja ya, lurus turun muter. Latiful kolbi, latifur ruh, latifus sir gini aja. Gini baru gini ya, lurus sekali enggak. Latifus sir 2 jari di atas susu kiri ya, 2 jari di atas susu kiri, 2 jari berhubungan dengan hati. Jasmaninya 2 jari di atas susu kiri ya.
dua jari susu kiri lagi ya. Kiri kiri. Lanjut latiful hobi, berhubungan dengan limpa. Jasmaninya dua jari di atas susu kanan ya, di atas susu kanan ya. Zikirnya 1000. Wilayah Isa alaihissalam. Cahayanya hitam, asalnya angin. Tempat sifat dengki, iri, hati, busuk hati, sifat munafik. Jika ikhlas zikirnya, hilanglah itu daripadanya dan masuklah kepadanya sifat ridho dan bersyukur ya. Lanjut kita latiful ahfaq, berhubungan dengan empedu. Jasmaninya di tengah dada sini ya. Zikirnya 1000. Wilayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahayanya hijau, asalnya dari tanah. Tempat sifat takabur, ria, ujub dan sam'ah. Jika ikhlas zikirnya, hilanglah itu daripadanya dan masuklah kepadanya sifat tawaduk, ikhlas, sabar dan tawakal ya. Ya. Itu dia. Lanjut masuk kita latifun nasib. Latifun nafsun natiko. Ini hasilnya otak ya. Berhubungan dengan otak. Jasmani di tengah-tengah dahi ya. Zikirnya 1000. Wilayah Nuh alaihissalam. Cahayanya biru. Tempat hayal dan angan-angan. Jika ikhlas zikirnya, hilanglah itu daripadanya dan masuklah kepadanya nafsu mutmainnah, artinya jiwa yang tenang ya. Kalau kita berzikir dengan ikhlas, jiwa yang tenang, nafsu mutmainnah. Langsung masuk kita latiful kullu jasad, berhubungan dengan seluruh badan. Zikir 1000. Tempat zikirnya 1000. Tempat jahil, bodoh dan lalai. Jika ikhlas zikirnya, hilanglah itu daripadanya dan masuklah kepadanya ilmu dan amal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ini disebut Sultan al-Askar, artinya raja sekalian zikir. Zikir ini dijalankan melalui darah, daging, urat dan tulang belulang seluruh badan, luar dan dalam. Nah, inilah zikir yang dinamakan tadi raja sekalian zikir ya. Raja sekalian zikir ya. Baik. Lanjut masuk kita kepada nafi isbat. Bermula kaifiat mengerjakan nafi isbat itu 7 perkara. Yang pertama, ukuf kolbi, menahan nafsu di bawah pusat. Menahan napas di bawah pusat ya, menahan napas di bawah pusat ya, ditahan napas. Membaca la ilaha illallah di dalam hati, la ilaha illallah, serta menjalankan di atas latoib seperti pada gambar di atas ya. Jadi pada gambar di atas la ilaha illallah gitu ya. La ilaha illallah dalam hati ya. Ingat akan makna. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Memukulkan kepada hati sanubari dengan pukulan yang keras. Berhenti pada yang ganjil ya. Umpamanya 3 boleh, 7, 9, 11 sampai 21 ya. Disudahi dengan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian napaskan napas dengan perlahan-lahan ya. La ilaha illallah. Kalau tidak tahan lagi sampai yang ganjil, jangan berhenti dalam genap ya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian baru dilepaskan
napas dengan berlahan-lahan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah Allah. Cara mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian baru lepas. La ilaha La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wukuf. Mengerjakan wukuf tidak memakai tasbih lagi dan tidak pula membaca masalah mengerjakan wukuf tidak memakai tasbih lagi dan tidak pula membaca la ilaha illallah, tidak membaca Allah di luar ataupun di dalam hati. Tetapi caranya ialah menghimpunkan lataif, latiful kolbi, latiful ruh, latiful sir, latiful ahpa, latiful hopi, latiful ahpa, latiful nafsun natiko, latiful kullu jasad, menjadikan satu, dihadapkan kepada Allah Ta'ala, serta ingat akan firman laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya dan dia maha melihat. Huwas samiul mendengar dan melihat. Laisa kamitslihi syai'un, tiada yang menyerupai dia dengan sesuatu. Wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar dan maha melihat. Ya. Ulang balik. Mengerjakan wukuf kolbi, tidak memakai tasbih lagi dan tidak pula membaca la ilaha illallah atau Allah di luar ataupun di dalam hati, tetapi caranya ialah menghimpunkan latiful kolbi, latiful ruh, latiful sir, latiful ahpa, latiful hobi, latiful ahpa, latiful nafsun natiko, kullu jasad, menjadikan satu, dihadapkan kepada Allah Ta'ala, serta ingat akan firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada yang menyerupai Allah Ta'ala, itu dia maha mendengar lagi maha melihat. Muraqabah ahdiyatul af'al. Muraqabah ahdiyatul af'al artinya menghintai bahwa tiada yang memperbuat sesuatu melainkan Allah Ta'ala. Caranya ialah menghadapkan sekalian lataif kepada zat Allah Ta'ala, serta ingat di dalam hati akan firman Allah, Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Artinya kemanapun kamu berhadap, maka di situ zat Allah. Itu namanya ahdiyatul af'al. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Muraqabah ahdiyatul af'al artinya mengintai bahwa tiada yang memperbuat sesuatu melainkan Allah. Caranya ialah menghadapkan sekalian lataif kepada zat Allah Ta'ala, serta ingat di dalam hati akan firman Allah, Fa'inama tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kamu berhadap, maka di situ zat Allah. Muraqabah ma'iyah. Muraqabah ma'iyah artinya menghintai bahwa Allah Ta'ala tetap beserta kita di mana saja pun kita berada. Caranya ialah menghadapkan sekalian lataif kepada zat Allah Ta'ala, serta ingat di dalam hati firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Artinya, dan dia beserta kamu di mana saja kamu berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, itu firmannya kalau di dalam muraqabah ma'iyah, ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sekarang kita lanjut ke tahlil, ya. Mengerjakan tahlil ialah membaca la ilaha illallah sekedar kedengaran
oleh telinga sendiri yang akan dibaca sekurang-kurangnya 210.000, yaitu 70.000 untuk diri sendiri, yaitu 70.000 untuk ibu bapa dan 70.000 untuk guru. Jadi 3 kali 70.000, 210.000 ya. Itulah la maujud illallah, tiada maujud kecuali Allah. La hawla wala quwata illa billahil aliyil azim ya. Lanjut kita la maujud illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Minta izin Tuhan, saya mau berkabar. Waktu saya mengerjakan zikir tahlil, datanglah muraqabah. Kemudian saya ikuti muraqabah itu. Hati saya menjadi terharu, badan saya tadi lemas, tiada daya dan upaya, hamba hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kalau sudah kita siap tahlil berkabar ya. Lanjut, bermula kaifiat mengerjakannya ada 8 perkara. Pertama, wukuf kolbi. Kedua, mengucap astagfirullahaladzim 15 ataupun 25 kali. Membaca Al-Fatihah sekali, suratul Ikhlas 3 kali. Menghadiahkan pahala kepada ruh Syekh Thariqat Naqsabandi, menghadirkan Robito. Mengikuti wukuf kolbi kembali setelah bulat ingat, maka dibacalah la ilaha illallah serta menjalankan di atas latoib seperti pada gambar, serta ingat akan maknanya, tiada yang maujud melainkan Allah. Jika datang muraqabah, maka tahlil jangan dikerjakan lagi. Jika hendak berhenti, maka dikata la ilaha illallah serta ditahan nafas dan dikuati wukuf kolbi ataupun muraqabah. Lanjut, doa untuk tahlil. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni taroitu nafsi minan nari bisawabit tahalili bang akoni minan nari birahmatika ya arhamar rahimin. Doa untuk ibu bapa. Allahumma inni starautu walidayya min nari biswabil tahlili bang tikhama min nari birahmatika ya arhamar rahimin. Doa untuk guru. Allahumma inni starautu sihi minan nari bisawabil tahlili pang tiktu minan nari birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa untuk menamajukan. Kalau kita disuruh menamajukan, doanya begini. Allahumma rfaq hijaba an qalbil muridi ma'alla to'ipi li ma'alla to'ipi makoi nuri zikri masaihil karomi apadullahu alaina. Ataupun Allahumma rfaq hijaba an qalbil muridi ma'alla to'ipi lilikoi nuri zikri min masaikil harami ma apadallahu alaina min abwarihim. Allahumma rfaq hijaba an qalbil muridim allatobi liliko inuri zikri min masail karami ma apadallahu alaina min amwarihim. Buku ini dikutip dari kitab Syekh Jalaluddin ya. Syekh Jalaluddin.
Jadi itulah kaji kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan yaitu tarikat Naqsyabandi yang ada di Langkat ya. Yang ada di Langkat memang macam itulah caranya secara ringkas sampai tahlil aja ya. Tapi kalau di Tolang Jahe tadi masih panjang lagi, apalagi di Panti lagi 21 merokobanya ya. Kalau ini cuman berapa tadi ya? Cuman 11 lah ya. Sampai ini ya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dengan tahlil ya. Muraqabah ma'iyah nomor 11 ya. 12 dengan tahlil. Yang pertama tadi kita telah membacakan yaitu Latoib ya. Latoib yang pertama Latoib Latiful Qalbi ya. Yang kedua Latiful Ruh. Yang ketiga Latiful Sir. Yang keempat Latiful Khofi. Yang kelima Latiful Akhfa. Ya, yang kelima Latiful Akhfa. Tunggu ulang balik lagi. Yang pertama Latiful Qalbi, yaitu jantung ya. Latiful Ruh, ya, Latiful Ruh Rabu ya. Latiful Sir ya, Latiful Sir yaitu Latiful Sir Rabu ya, Rabu Latiful Sir. Latiful Sir, Latiful Khofi. Latiful Khofi yaitu dua jari di atas susu kanan berhubungan dengan limpa ya. Dua jari di atas susu kanan ya, limpa. Latiful Akhfa yaitu berhubungan dengan empedu. Empedu yang pahit itu ya. Empedu pogu ya. Jasmaninya di tengah dada, di tengah dada Muhammad ya, pas tengah dada ini Muhammad Nabi Muhammad ya. Itu yang kelima Latiful Akhfa ya. Lanjut Latiful Nafsun Natiko, otak ya, otak ini yaitu di tengah-tengah otak, yaitu dengan otak zikirnya 1000 wilayah Nabi Nuh ya. Latiful kullu jasad, seluruh badan ya. Lanjut setelah itu kita langsung nafi isbat ya, menahan napas ya, nafi isbat ya. La ilaha illallah. Baru yang ke-9 wukuf. Mengerjakan wukuf itu tidak memakai tasbih lagi dan tidak pula memakai membaca la ilaha illallah atau Allah ataupun di luar ataupun di dalam hati, tetapi caranya ialah menghimpunkan Latiful Qalbi, Latiful Ruh, Latiful Sir, Latiful Khofi, Latiful Akhfa, Latiful Nafsun Natiko, kullu jasad, menjadikan satu, dihadapkan kepada zat, dihadapkan kepada Allah Ta'ala, serta ingat akan firman laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu namanya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang ke-10 muraqabah adiyatul af'al. Muraqabah adiyatul af'al artinya menghintai bahwa tiada yang memperbuat sesuatu melainkan Allah Ta'ala. Caranya ialah menghadapkan sekalian latoib kepada zat Allah Ta'ala, serta ingat di dalam hati akan firman Allah, wa ainama tuwallu fasamma wajhallah. Kemana kamu berhadap di situ ada wajah Allah. Lanjut yang ke-11 muraqabah ma'iyah. Muraqabah ma'iyah artinya menghintai bahwa Allah Ta'ala tetap beserta kita di mana saja kita berada. Caranya ialah menghadapkan sekalian latoib kepada zat Allah Ta'ala, serta ingat di dalam firman-Nya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia beserta kamu dimanapun kamu berada. Itu yang ke-11. Yang ke-12 adalah tahlil. Mengerjakan tahlil ialah membaca la ilaha illallah sekedar kedengaran oleh telinga sendiri, yang akan dibaca
sekurang-kurangnya 210.000, yaitu 70.000 untuk diri sendiri, yaitu 70.000 untuk ibu bapak dan 70.000 untuk guru. Itu 70.000 untuk guru. Demikian kaji kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup, mari kita beramal langsung ke kelambu. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.